Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Penia Restrepa Denistiara SSIKOM MSI MSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Data Science, Prodi Informatika, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Yang kami hormati Yoga Rizky Rahmawan, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika. Yang kami hormati Muhammad Wahyu Ramadhani selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informatika, dan yang kami banggakan seluruh panitia dan peserta webinar Data Science Optimalisasi Analisis Sentimen pada Media Sosial dengan Algoritma Klasifikasi pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di sini secara virtual melalui Zoom Meeting dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami ucapkan selamat datang dalam webinar Data Science pada hari ini dengan tema Webinar Data Science Optimalisasi Analisis Sentimen pada Media Sosial dengan Algoritma Klasifikasi. Perkenalkan, saya Fikri Rizky Lasani, selaku MC yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Sebelum berjalannya acara, marilah kita sama-sama membacakan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing, agar webinar kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, saya akan membacakan rundown kegiatan webinar pada hari ini. Pertama, ada pembukaan acara. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan ketua pelaksana. Keempat, pemaparan materi ke-1. Kelima, sesi tanya jawab dari paparan materi ke-1. Keenam, pemaparan materi kedua. Ketujuh, sesi tanya jawab dari materi kedua. Dan kedelapan, penutupan. Kemudian saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu untuk webinar hari ini. Pertama, nama peserta wajib menggunakan nama asli dengan format nama asli underscore instansi. Kedua, peserta wajib on-cam dan mengenakan background yang telah disediakan panitia. Ketiga, peserta diharapkan untuk mematikan suara, mute, selama acara webinar berlangsung, kecuali diizinkan oleh MC. Seluruh peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan dengan cara raise hand terlebih dahulu, atau dapat memberikan pertanyaan secara langsung melalui kolom chat. Selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin, dipersilahkan duduk tegak dan rapi. Dan kepada operator, kami persilahkan. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana webinar kali ini, yaitu Saudara Ahmad Syifa Ma'arif. Untuk Saudara Ahmad Syifa Ma'arif, kami persilahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya disuruh sebagai ketua panitia acara webinar Data Science Optimalisasi Analisis Sentimen pada Media Sosial dengan Algoritma Klasifikasi untuk menyampaikan sepatah dua kata. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Venia Restreva Danestiara selaku dosen pengampu yang telah berkesempatan hadir dalam webinar kali ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan pihak-pihak lain yang telah menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan kami. Untuk panitia yang telah bekerja dengan sepenuh hati, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Kita bisa menghargai kelebihan dan kekurangan dari acara ini. Dan semoga apabila ada yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Syifah Ma'arif atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari narasumber pertama, yaitu Saudari Mubina Borista, di mana narasumber pertama ini merupakan seorang mahasiswi Prodi Informatika di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, yang pastinya sudah banyak dikenali oleh mahasiswa Fakultas Teknologi dan Informatika, terutama Prodi Informatika. Langsung saja, untuk Saudari Mubina Borista, dipersilakan. Terima kasih untuk Saudara Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bubina Borista. Di sini saya akan membawakan tentang algoritma klasifikasi untuk peningkatan analisis sentimen terhadap Ibu Kota Nusantara atau biasa disingkat IKN pada media sosial X atau Twitter. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Venia selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Data Science untuk bimbingannya selama 1 semester ini dan juga kepada rekan-rekan sekalian dan juga peserta yang telah bekerja keras dan menghadiri untuk seminar hari ini. Oke, langsung mulai saja ya. Eh, apa itu analisis sentimen? Nah, bayangkan jika kita bisa memahami apa yang orang pikirkan dan rasakan hanya dengan membaca komentar atau ulasan mereka di internet. Itulah yang disebut dengan analisis sentimen. Ini adalah cara pintar untuk memahami perasaan dan pendapat orang dari apa yang mereka tulis. Analisis sentimen itu seperti membaca pikiran orang, tapi melalui tulisan mereka di media sosial atau di platform manapun itu. Kita bisa tahu apakah seseorang senang, kecewa, atau biasa aja atau netral terhadap sesuatu. Caranya bagaimana? Komputer akan diajari untuk membaca dan memahami bahasa manusia, mirip seperti kita membaca pesan teman. Komputer kemudian mengelompokkan tulisan itu menjadi kategori positif, negatif, ataupun netral. Bayangkan jika Anda membaca ribuan ulasan produk, akan sangat melelahkan, bukan? Nah, analisis sentimen bisa melakukan itu semua dengan cepat dan akurat. Ini sangat berguna untuk perusahaan yang ingin tahu pendapat pelanggan mereka atau siapa saja yang ingin memahami opini publik tentang suatu topik. Jadi, analisis sentimen adalah cara modern untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang melalui tulisan mereka di dunia digital. Nah, dalam analisis sentimen sendiri, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis leksikon. Nah, ini seperti komputer punya kamus khusus berisi kata-kata senang dan sedih. Dia mencari kata-kata ini dalam teks untuk menebak perasaan si penulis. Nah, yang kedua ada pendekatan machine learning. Kebetulan ini adalah pendekatan yang digunakan oleh saya dalam topik kali ini.
Machine learning adalah memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengklasifikasikan sentimen berdasarkan data latih. Gitu. Di sini kita ajari komputer dengan banyak contoh. Misalnya, makanan enak, itu positif. Pelayanan buruk, itu negatif. Komputer itu belajar dari pola-pola tersebut. Nah, lalu ada pendekatan hybrid, yaitu menggabungkan metode berbasis leksikon dan machine learning untuk meningkatkan akurasi. Gabungan dari dua metode ini, komputer pakai kamus, tapi juga belajar dari contoh-contoh. Jadi kurang lebih pintar dalam menebak perasaan manusia yang diungkapkan dalam bentuk tulisan. Lalu pendekatan lainnya adalah melibatkan teknik-teknik inovatif seperti deep learning dan transfer learning untuk analisis sentimen yang lebih canggih. Intinya, semua cara ini membantu komputer membaca perasaan dalam tulisan. Seperti kita memahami perasaan teman dari chat mereka. Setiap cara punya kelebihan sendiri, tergantung apa yang kita butuhkan. Nah, oke. Untuk machine learning sendiri, machine learning adalah teknik di mana komputer belajar dari data untuk membuat keputusan, saran, atau prediksi tanpa memerlukan instruksi secara eksplisit. Kinerja dan efisiensi machine learning bergantung pada kualitas data dan performa algoritma. Machine learning dapat menghasilkan hasil yang dapat diandalkan dan konsisten, sehingga menjadikannya sebagai teknologi yang populer dan banyak digunakan di berbagai bidang. Salah satunya adalah analisis sentimen. Lalu, apa sih hubungan antara analisis sentimen dengan machine learning? Hubungan antara analisis sentimen dan machine learning dapat dijelaskan dengan cara dapat dijelaskan seperti ini. Analisis sentimen adalah upaya untuk memahami perasaan atau pendapat yang terkandung dalam teks, seperti ulasan produk atau komentar yang terdapat pada media sosial. Ini seperti mencoba menebak apakah seseorang senang, kecewa, atau netral berdasarkan apa yang mereka tulis. Machine learning di sisi lain adalah cara mengajari komputer untuk belajar dan membuat keputusan sendiri berdasarkan data, mirip seperti kita mengajari anak kecil untuk mengenali benda-benda. Nah, hubungan keduanya adalah bahwa machine learning digunakan sebagai alat canggih untuk melakukan analisis sentimen secara otomatis dan dalam skala yang besar. Karena kalau misalkan kita sendiri yang menganalisis apakah sentimen ini positif, negatif, maupun netral dalam data yang banyak, misalkan 10.000 data, itu akan menghabiskan sangat banyak waktu ya, bisa sebulan, 2 bulan. Tetapi dengan machine learning itu bisa dipersingkat lagi waktunya. Untuk prosesnya itu bisa dibayangkan seperti ini. Yang pertama, kita memberi komputer banyak contoh teks beserta label. Seperti labelnya apakah komentar ini positif, negatif, ataupun netral. Kedua, komputer akan belajar dari contoh-contoh ini, mencari pola dan hubungan antara kata-kata dan sentimen. Dan yang terakhir, setelah belajar, komputer ini tuh bisa menebak sentimen dari teks baru yang belum pernah dilihatnya. Karena sebelumnya itu komputer udah belajar nih. Jadi ketika komputer diberikan eh, sentimen baru, pendapat baru, komputer bisa mengenali pola dari sentimen baru ini. Nanti akan keluar apakah sentimen ini positif arahnya atau lebih ke negatif ataupun netral. Nah, dengan menggunakan machine learning untuk analisis sentimen, kita bisa mengolah ribuan bahkan jutaan ulasan dengan cepat dan konsisten. Sesuatu yang sulit dilakukan manusia dalam waktu singkat. Ini sangat berguna bagi perusahaan untuk memahami apa yang pelanggan mereka pikirkan dan rasakan tentang produk, ataupun tentang berbagai pihak yang ingin mengetahui opini publik terhadap mereka ataupun suatu topik. Nah, dalam topik ini kita ingin mengetahui kecenderungan opini yang dimiliki oleh masyarakat terhadap ibu kota Nusantara. Nah,
Oke. Eh, Nah, untuk algoritmanya sendiri yang saya gunakan ada 6 algoritma. Pertama-tama ada Naive Bayes. Naive Bayes itu adalah algoritma sederhana yang bekerja dengan menghitung kemungkinan berdasarkan data sebelumnya dan mengasumsikan bahwa setiap karakteristik data tidak saling terkait. Ini membuat Naive Bayes cepat dan mudah untuk digunakan. Nah, untuk contohnya Naive Bayes itu adalah seperti di gambar yang ada di sini. Jadi lebih ke probabilitas ya, Naive Bayes itu menggunakan teorema Bayes gitu. Dan karena dia itu independen, makanya namanya naive, naive Bayes. Begitu. Oke. Lalu algoritma kedua ada KNN atau K nearest neighbors. K nearest neighbors adalah algoritma untuk mengklasifikasikan atau memprediksi data berdasarkan data sebelumnya yang memiliki kesamaan. KNN mudah digunakan dan dapat mengisi nilai hilang dengan menggunakan nilai dari data sekitarnya. Nah, untuk contohnya ada di gambar ini. Jadi, ini adalah data. Query data point itu adalah data yang ingin diketahui kecenderungannya ke kelas yang mana. Nah, setelah diteliti menggunakan eh, codingan dan segala macamnya, akhirnya diketahui ternyata query data point ini lebih cenderung ke yang warna biru, positive review dibandingkan yang negatif. Begitu. Karena memiliki kesamaan antar data dan eh, mereka tuh lebih dekat gitu, jarak antar datanya gitu. Lalu yang ketiga ada support vector machine atau disingkat SVM. SVM ini adalah algoritma yang bagus untuk mengklasifikasikan dan memprediksi data kompleks. SVM sering digunakan karena kemampuannya yang baik dalam menangani data yang sulit dan memberikan hasil prediksi yang akurat. Nah, untuk contoh SVM sendiri dapat dilihat ya rekan-rekan sekalian di gambar yang ada di sini. Begitu. Oke. Lalu yang keempat ada decision tree atau DT. Decision tree adalah metode yang memiliki struktur mirip dengan diagram alir yang berbentuk seperti pohon. Nah, contohnya seperti di gambar ini ya. Setiap simpul di dalam menguji suatu atribut, misalkan, haruskah aku menerima tawaran kerja ini? Setiap cabang menunjukkan hasil dari pengujian tersebut, dan setiap simpul akhir menunjukkan keputusan atau kelas. Misalnya, ini tawarannya akan diterima atau ditolak. Simpul teratas disebut simpul akar dan menjadi titik awal dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang kelima ada random forest. Random forest adalah suatu algoritma klasifikasi yang terdiri dari beberapa decision tree. Karena satu decision tree memiliki beberapa kelemahan sebenarnya, seperti kebisingan yang dapat mempengaruhi hasil dan kinerja secara keseluruhan. Maksudnya juga ini adalah kurang lebih random forest itu terdiri dari beberapa pohon. Kalau decision tree itu terdiri dari satu pohon saja, kalau random forest itu terdiri dari beberapa pohon. Dari beberapa pohon itu membentuk hutan, seperti namanya random forest. Nah, algoritma ini membuat hutan dengan sejumlah pohon, sebagaimana yang terlihat dari namanya ya, dan dapat dikatakan bahwa hutan terlihat lebih kokoh jika memiliki lebih banyak pohon. Nah, untuk contoh gambarnya ada di sini ya. Contoh dari random forest sendiri. Dan yang terakhir ada SGBoost. SGBoost atau dikenal juga dengan nama algoritma Extreme Gradient Boost adalah metode machine learning yang menggunakan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi. SGBoost dirancang untuk cepat dan efisien dalam penggunaan waktu dan memori, serta mampu menangani data yang tidak seimbang. Algoritma ini bekerja dengan menambahkan pohon keputusan baru pada setiap iterasi atau perulangan untuk memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya. Proses ini diulang hingga kita mencapai hasil yang terbaik.
Oke, nah lalu sekarang kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yang saya lakukan, Presiden Jokowi mengemukakan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, lebih tepatnya Penajam Pasir, di pidato kenegaraannya pada tanggal 16 Agustus 2019. Pembicaraan akan pemindahan ibu kota negara tentu menarik perhatian dari banyak kalangan, tentunya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan sentimen masyarakat terkait relokasi ibu kota Indonesia. Banyak sekali algoritma klasifikasi yang dapat digunakan untuk melakukan analisis sentimen. Perbedaan hasil ini dapat terjadi sesuai dengan algoritma yang digunakan. Semakin banyak algoritma yang digunakan, maka semakin baik untuk digunakan sebagai perbandingan untuk mengetahui algoritma mana yang memiliki hasil analisis sentimen terbaik. Lalu untuk fokus penelitian ini berfokus pada perbandingan kinerja algoritma terhadap dataset dari nilai presisi. Nilai presisi itu adalah kemampuan suatu model algoritma dalam memprediksi nilai atau sentimen positif pada kelas yang diprediksi menghasilkan nilai positif. Nah, untuk alur penelitiannya sendiri, kawan-kawan, seperti yang dapat dilihat pada layar, yang pertama itu adalah pengambilan data. Nah, untuk pengambilan data ini ada beberapa metode yang bisa dilakukan sebenarnya. Namun kalau saya pribadi, saya menggunakan Tweet Harvest, lalu saya eksekusi kodenya di Google Colab. Nah, saya menggunakan 8 kata kunci yang nantinya akan saya jelaskan lebih detail dan menghasilkan sebanyak 4.105 data set yang dihasilkan dari Twitter. Nah, yang kedua ada pelabelan data. Nah, dataset yang telah kita ambil tadi dari Twitter itu tidak memiliki label. Label seperti menandakan bahwa sentimen ini positifkah, negatifkah, atau netralkah. Nah, jadi kita secara manual untuk melabeli sentimen tersebut. Mengapa manual? Sebenarnya ada saja eh, cara otomatisnya, namun karena seperti ini misalkan, komputer diajari kata tidak itu adalah negatif. Jika komputer menemukan kata tidak di awal, nanti sentimennya langsung dikategorikan atau dilabelkan sebagai negatif. Padahal misalkan tidak boleh ke sana karena berbahaya. Itu sebenarnya positif kan kawan-kawan sekalian. Nah, itu makanya lebih aman lagi untuk melakukan pelabelan data secara manual. Dan saya pribadi melakukan pelabelan data selama 3 minggu dan alhamdulillah bisa selesai gitu dalam 3 minggu tersebut gitu. Lalu yang ketiga ada data preprocessing. Nah, data preprocessing itu adalah proses pembersihan data. Jadi data yang kita dapatkan dari Twitter tadi itu tuh belum bersih. Nah, nanti data itu akan dibersihkan misalkan dari username, dari hashtag, dan dari emoticon dan hal lainnya yang tidak diperlukan dalam proses analisis sentimen. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, lalu yang keempat adalah pembagian data. Setelah data preprocessing, kita akan membagi data yang kita dapatkan nih menjadi data latih dan data uji. Apa sih fungsinya data latih dan data uji? Nah, seperti yang saya bicarakan sebelumnya, bahwa komputer itu perlu untuk dilatih terlebih dahulu untuk mengetahui emosi manusia seperti apa, untuk membaca pikiran dari tulisan itu. Nah, makanya diperlukan data latih untuk nih kita akan membiarkan komputer berlatih terlebih dahulu. Nah, untuk data uji sendiri adalah nih kita kasih ujiannya untuk komputer tersebut. Berhasil tidak dia dalam menebak perasaan eh, apa yang dimiliki oleh orang-orang gitu.
ketika proses data latih tersebut gitu. Lalu yang kelima ada pembobotan kata. Nah, dataset yang kita dapatkan tadi itu dalam bentuk kalimat atau bahasa ininya informatikanya gitu ya, dalam bentuk string gitu. Nah, komputer itu nggak bisa membaca string. Komputer hanya bisa membaca dalam bentuk angka. Oleh karena itu, kita harus mengubah dataset kita semuanya menjadi bentuk angka agar komputer bisa memproses begitu. Nah, setelah proses pembuatan kata, lalu kita akan mengimplementasikan data latih tersebut dan data uji tersebut ke dalam algoritma machine learning gitu. Dan yang terakhir tentunya adalah evaluasi dan analisis untuk menilai algoritma mana nih yang menghasilkan analisis sentimen terbaik. Oke. Nah, untuk datasetnya sendiri ya kawan-kawan, di sini saya mengambilnya dari Twitter menggunakan pustaka Tweet Harvest pada tanggal 19 April 2024 hingga 28 April 2024 dengan eh, rentang waktu dari dataset tersebut saya ambil dari 23 November 2023 hingga 28 28 Maret 2024. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan tweet harvest tadi dan menghasilkan dataset sebanyak 4.105 cuitan atau tweet. Nah, kata kunci yang digunakan saya untuk melakukan pengumpulan dataset ini adalah ibu kota Nusantara yang pertama, yang kedua ada ibu kota Kalimantan, yang ketiga ada IKN dengan diset diambil khusus yang berbahasa Indonesia saja. Nah, maksud dari Line ID itu ya. Lalu ada ibu kota pindah, lalu IKN Indonesia, ibu kota negara pindah, pemindahan ibu kota, dan yang terakhir adalah ibu kota negara. Nah, oke. Nah, untuk pelabelan dataset tersebut, dataset yang telah diperoleh kemudian diberi label dengan kondisi berikut. Angka 1 itu untuk menandakan bahwa sentimen tersebut eh, kecenderungannya positif. 0 untuk sentimen yang negatif, TR atau tidak relevan untuk sentimen yang tidak relevan terhadap topik, yaitu ibu kota Nusantara ya kawan-kawan. Dan none atau null atau lebih tepatnya lagi tidak diisi apa-apa gitu dalam label sentimennya. Untuk menandakan sentimen yang ini tuh ada duplikatnya gitu. Dia tuh duplikat dari sentimen sebelumnya begitu. Dan pelabelan ini sekali lagi saya lakukan selama 3 minggu begitu. Oke. Nah, ini untuk contoh dari pelabelan datasetnya ya kawan-kawan. Nah, seperti ini contohnya. Yang pertama ada sentimen dengan berlabel positif, ditandakan oleh angka 1. Yang kedua mirip gitu, dikasih label nol gitu. Lalu ini ada sentimen yang ketiga, saya labeli negatif. Yang keempat itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan ibu kota Nusantara. Oleh karena itu saya labeli TR atau tidak relevan. Nah, sekarang kita memasuki tahapan data preprocessing. Data yang telah dilabeli lalu akan diproses pada tahapan data preprocessing yang terdiri dari pembersihan data dari hal yang tidak diperlukan. Lalu case folding. Case folding itu adalah mengubah seluruh kata dalam suatu kalimat menjadi huruf kecil gitu. Jadi biar serasi sama gitu. Nah, lalu ada tokenisasi yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata atau token. Lalu ada penghapusan stop word atau menghapus kata yang tidak memiliki makna atau kata tersebut tidak akan mempengaruhi kalimat utamanya. Misalkan dan, adalah, yang, di. Nah, dan yang terakhir adalah proses stemming. Stemming itu adalah pengubahan kata depan, kata belakang, kata sambung menjadi kata dasarnya.
Misalkan berlari, diubah menjadi lari. Seperti itu. Nah, apakah data preprocessing itu penting? Jelas iya. Hal ini dikarenakan data preprocessing dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi analisis data. Data yang telah melalui proses preprocessing akan lebih mudah untuk dianalisis dan sebenarnya lebih terstruktur lagi datanya dan akan menghasilkan hasil yang lebih akurat. Oke. Nah, ini untuk contoh dari proses preprocessing ya kawan-kawan. Ini untuk yang table clean dataset itu, ini tuh termaksud pembersihan data dan scaffolding. Seperti yang saya bicarakan tadi, scaffolding itu adalah mengubah seluruh kata dalam setiap kalimat menjadi huruf kecil. Nah, seperti yang bisa rekan-rekan lihat, ini seluruh katanya dalam huruf kecil ya. Dan ini sudah melalui proses pembersihan seperti hashtag, username, lalu spasi berlebihan, titik berlebihan, begitu. Dan proses pembersihan data juga tidak hanya itu ya. Proses pembersihan data itu juga termaksud membersihkan data dari data duplikat, begitu. Dari data duplikat, dari data yang tidak relevan, sehingga nanti data yang kita pakai itu hanya data berlabel negatif dan positif, begitu. Lalu untuk tokenisasi dataset, nah seperti yang rekan-rekan lihat ya, kalimat-kalimat yang ada dalam dataset itu nanti dipecah menjadi kata-kata atau token. Seperti yang bisa rekan-rekan lihat di tabel ini, tokenized dataset. Nah, lalu ini ada dataset setelah penghapusan stop word atau eh, kata yang tidak memiliki makna berarti pada suatu kalimat. Begitu. Seperti yang kalian lihat, eh, kata sebuah menghilang dari dataset ini. Hanya ada langkah, berkesinambungan, inklusif, dukungan, dan sebagai macamnya. Begitu. Lalu untuk stemming, proses stemming dapat dilihat ya di dataset ini. Oke, gitu. Nah, data yang telah melalui proses preprocessing lalu akan dibagi menjadi dua bagian data, yaitu data latih dengan rasio 0,8 ya kawan-kawan di sini saya lupa untuk mencantumkannya. Jadi 80% dari data akan digunakan untuk data latih menjadi data latih dan 20% akan digunakan sebagai data uji untuk komputer. Nah, data latih seperti yang tadi saya ucapkan adalah untuk melatih algoritma yang akan digunakan dalam penelitian. Dan data uji akan digunakan untuk melakukan prediksi pada algoritma yang telah dilatih sebelumnya. Nah, lalu ada proses pembobotan kata. Setelah pembagian data menjadi data latih dan data uji, data akan memasuki tahapan pembobotan kata. Pembuatan kata ini diperlukan untuk mengubah dataset ke dalam bentuk angka. Dikarenakan algoritma itu atau komputer tidak dapat membaca masukan selain berbentuk angka, rekan-rekan sekalian. Sedangkan dataset kita itu masih berbentuk huruf, gitu. Dan untuk proses pembobotan kata ini saya menggunakan metode TF-IDF, gitu. Oke. Lalu implementasi model pada data ya. Setelah melalui proses pembobotan kata, dataset dapat diimplementasikan ke dalam algoritma yang terdiri dari naive Bayes, k-nearest neighbors, support vector machine, random forest, decision tree, dan XGBoost. Parameter ya parameter dari algoritmanya sendiri saya setting ke dalam default gitu ya, kecuali k-nearest neighbor dan XGBoost. Begitu. Nah, setelah dilakukan prediksi, model lalu akan dievaluasi untuk mengetahui kinerja algoritma terhadap dataset. Nah, untuk evaluasi model sendiri, evaluasi model dalam machine learning sering menggunakan metode confusion matrix dan metrik evaluasi untuk mengukur seberapa baik model bekerja.
Confusion matrix adalah tabel yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah dari model. Tabel ini memiliki 4 bagian. Yang pertama adalah true positif, yang merupakan jumlah data yang benar-benar positif dan diprediksi positif oleh model. Yang kedua, ada true negatif, yaitu jumlah data yang benar-benar negatif dan diprediksi benar negatif oleh model. Nah, yang ketiga ada false positif, yaitu jumlah data yang sebenarnya negatif, tapi ternyata komputer itu memprediksinya sebagai positif, gitu. Makanya namanya false positif atau positif yang palsu. Dan yang terakhir adalah false negatif, yaitu jumlah data yang sebenarnya positif, tapi diprediksi sebagai negatif oleh model, gitu. Nah, selain confusion matrix tadi, kita menggunakan evaluasi matrix. Nah, sebelumnya eh, dalam evaluasi matrix ini saya menggunakan nilai-nilai yang nilai-nilai dari confusion matrix ya, yang tadi itu true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Begitu. Saya menggunakan nilai tersebut untuk digunakan dalam evaluasi matrix. Nah, dalam evaluasi metrik terdapat 4 hal yang digunakan gitu ya, empat hal. Yang pertama adalah akurasi. Akurasi itu untuk mengukur persentase prediksi yang benar dari total prediksi. Lalu precision untuk mengukur persentase prediksi positif yang benar dari semua data yang diprediksi positif. Lalu recall untuk mengukur persentase persentase data positif yang benar-benar terdeteksi sebagai positif oleh model. F1 score adalah rata-rata harmonis dari precision dan recall yang digunakan untuk mengukur keseimbangan antara keduanya ya. Nah, dengan menggunakan confusion matrix dan metrik evaluasi ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang seberapa baik sih model kita bekerja dalam membuat prediksi atau analisis sentimen. Nah, untuk rumusnya sendiri ya dari evaluasi matriks dapat dilihat ya di layar kawan-kawan. Nah, seperti bisa kita lihat di sini ada akurasi. Kita menggunakan nilai-nilai dari confusion matrix yang tadi true positif atau disingkat TP, true negatif atau disingkat TN, lalu ada false positif atau disingkat FP, dan false negatif atau disingkat FN. Dan seterusnya ya, dapat kalian lihat sendiri di layar. Oke, nah untuk confusion matrix sendiri ya, setelah data diproses, lalu memasuki proses pembagian data, pembobotan data, kita implementasiin nih data set yang telah bersih dan siap untuk digunakan terhadap algoritma. Nah, algoritma pertama yang akan kita uji adalah naive Bayes. Nah, setelah melakukan pengujian, muncullah tabel confusion matrix-nya. Nah, berdasarkan gambar hasil confusion matrix di samping, algoritma naive Bayes berhasil memprediksi 267 data atau sampel kelas positif dengan benar dan 109 sampel kelas negatif dengan benar. Namun, model juga salah memprediksi 64 sampel kelas negatif sebagai kelas positif dan 33 sampel kelas positif sebagai kelas negatif. Nah, oke. Lalu yang kedua adalah eh, confusion matrix dari algoritma k-nearest neighbor. Nah, K sama dengan 10 ini maksudnya adalah eh, parameter K atau parameter tetangga tetangga terdekatnya kita set 10 gitu. Nah, berdasarkan gambar hasil confusion matrix di samping, algoritma k-nearest neighbor berhasil memprediksi 275 sampel kelas positif dengan benar dan 71 sampel kelas negatif dengan benar. Namun model juga salah memprediksi 102 sampel kelas negatif sebagai kelas positif dan 25 sampel kelas positif sebagai kelas negatif. Oke. Yang ketiga ada support vector machine ya. Nah, berdasarkan hasil confusion matrix di samping, algoritma SVM
berhasil memprediksi 251 sampel kelas dengan benar gitu. Mereka tuh memprediksi positifnya tuh benar, ada 251. Lalu 141 sampel kelas negatif dengan benar. Namun, algoritma SVM ini juga salah nih memprediksi ada 32 data gitu yang diprediksi 20 data negatif yang diprediksi positif gitu oleh SVM dan 49 data kelas positif yang diprediksi sebagai kelas negatif. Lalu ada decision tree ini untuk confusion matrix-nya. eh, Decision tree berhasil memprediksi 260 sampel kelas positif dengan benar dan 104 sampel kelas negatif dengan benar. Namun model juga salah nih memprediksi 69 dataset positif sebagai kelas negatif dan 40 sampel kelas positif eh, eh, 40 sampel kelas positif sebagai kelas negatif. Oke. Lalu ada random forest. Nah, untuk random forest ini berhasil memprediksi 265 sampel kelas positif dengan benar dan 123 sampel negatif dengan benar. Namun model juga salah nih memprediksi 50 sampel kelas negatif sebagai positif, 35 sampel kelas positif sebagai kelas negatif. Nah, dan yang terakhir ada algoritma XGBoost. Nah, untuk XGBoost sendiri, XGBoost itu berhasil memprediksi 282 sampel kelas positif dengan benar dan 175 sampel kelas negatif dengan benar juga. Namun, model juga salah memprediksi, yaitu dengan memprediksi 98 dataset yang telah kita labeli negatif sebagai positif dan 18 sampel kelas positif sebagai kelas negatif gitu. Nah, untuk evaluasi matriksnya, nah, kita menggunakan perhitungan dari confusion matrix tadi nih, rekan-rekan sekalian. Nah, dan hasilnya, evaluasi matriksnya dapat dilihat di layar. Nah, tadi kan fokus penelitiannya itu adalah presisi ya, dari presisi kawan-kawan. Nah, presisi itu adalah bagaimana model memprediksi nilai positif secara tepat dari semua kelas yang kita prediksi sebagai positif. Nah, dari hasil evaluasi matriksnya, dapat kita lihat bahwa algoritma support vector machine atau disingkat SVM memiliki nilai presisi paling tinggi, yaitu sebesar 0,89. Oke. Nah, kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma SVM mencapai nilai presisi tertinggi, yaitu 0,89 di antara algoritma yang dievaluasi. Nah, nilai presisi yang tinggi dari SVM ini menunjukkan bahwa algoritma ini paling dapat diandalkan untuk meminimalkan prediksi false positif, yang sangat penting untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi deteksi sentimen positif. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk analisis sentimen terkait pemindahan ibu kota Nusantara, algoritma support vector machine merupakan pilihan terbaik, diikuti oleh random forest dan naive Bayes. Temuan ini memberikan wawasan penting untuk pengembangan model analisis sentimen yang lebih efektif dan akurat dalam konteks topik ini. Nah, sekian eh, pembawaan dari saya. Silahkan untuk rekan-rekan sekalian jika ada pertanyaan. Sebelumnya saya kembalikan lagi ke MC. Oke, terima kasih kepada Saudari Mubina Borista yang telah memaparkan materinya. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab selama 15 menit. Silakan bagi para peserta yang memiliki pertanyaan dan ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu dan nanti MC akan menginstruksikan untuk open mic atau bisa juga menuliskan pertanyaan langsung di kolom chat. Silakan bila yang ingin bertanya.
Sekali lagi, silakan bagi yang ingin bertanya, bisa untuk raise hand terlebih dahulu, atau langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Saudara Kipal Maulana Yusuf. Izin bertanya, setelah proses data pembersihan jadi berapa ya untuk datasetnya? Bagaimana Saudari Mubina? Apakah akan langsung dijawab? Baik, akan saya langsung jawab ya untuk pertanyaan Saudara Tifal. Eh, data eh, awalnya, dataset yang saya dapatkan adalah berjumlah 4.105 dataset. Nah, setelah proses pembersihan, yang pertama itu pembersihan dari duplikat, lalu dari sentimen yang tidak relevan, itu hasil akhir atau jumlah akhir dari datasetnya itu menjadi 200 2.365 dataset begitu. Nah, lalu eh, ini untuk tambahan lagi, ketika proses ini pembagian dataset tadi itu kan dibagi dengan rasio 0,8 atau 80% dengan 20%. 20% ini untuk data uji. Nah, untuk data ujinya sendiri itu sebanyak 473 dataset. Nah, begitu. Apakah jawaban dari saya cukup, Saudara Tifal? Hei, jadi begitu jawabannya Saudara Kipal Maulana Yusuf. Selanjutnya ada lagi nih yang bertanya dari Saudara Jepri Sutarwan Saputra. Izin bertanya Kak, ketika pelabelan apakah menemukan komentar yang tidak senonoh terkait IKN? Apakah hal tersebut datanya tetap diambil atau dibuang? Bagaimana Saudari Mubina? Akan dijawab langsung atau ditampung dulu? Akan saya jawab langsung saja ya. Untuk pertanyaan Saudara JP, eh kalau saya pribadi itu saya keep. Kenapa? Misalkan gini ya, ada suatu komentar di mana komentar itu positif, namun ada kata tidak senonoh, misalkan kata kasar gitu atau kata apa gitu. Nah, itu akan saya labeli negatif. Nah, kenapa saya pertahankan? Karena hasil akhirnya itu bukan berupa apa bentuk huruf lagi gitu. Nah, ini dalam bentuk representasi angka dan jumlah klasifikasi atau pengelompokan. Berapa banyak sih yang berhasil diprediksi positif, berapa banyak sih yang diprediksi negatif, dan yang tadi kelas positif diprediksi negatif, kelas negatif diprediksi positif. Begitu. Itulah alasan mengapa saya tetap mempertahankan itu. Cuman paling saya labeli negatif. Begitu. Bagaimana Saudara JP? Apakah sudah cukup penjelasan dari saya? Baik, kita masih mempunyai satu pertanyaan terakhir kira-kira untuk sesi tanya jawab kali ini. Silakan bagi yang ingin bertanya atau masih mempunyai pertanyaan untuk present terlebih dahulu atau bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Terima kasih. Terdapat pertanyaan dari Saudara Tika Raihan Auliandi.
Izin bertanya, untuk hasil evaluasi model apakah sudah terbebas dari overfitting? Bagaimana Saudari Mubina? Apakah akan dijawab langsung? Untuk pertanyaan ini akan saya keep dulu ya. Eh, Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Silakan untuk pertanyaan yang lain. Mohon maaf kepada Vika, nanti pertanyaannya akan dijawab oleh oleh Saudari Mubina. Cuma kali ini pertanyaan dikit dulu gitu. Tapi nanti pasti akan dijawab. Terima kasih. Silakan bagi pertanyaan yang lain atau siapapun yang ingin bertanya, masih ada waktu kami berikan gitu. Baik, ada pertanyaan yang masuk dari Saudara Dean Farhan Lazuardi. Izin bertanya, ketika melatih model, apakah jumlah kelas positif dan negatifnya sudah seimbang? Bagaimana Saudari Mubina? Apakah akan dijawab langsung atau di-keep? Untuk pertanyaan Vika dan Dean akan saya jawab langsung ya. Untuk hasil evaluasi model, apakah sudah terbebas dari overfitting? eh dari yang saya lihat dan analisis, ini tuh tidak overfitting gitu untuk datanya sendiri gitu. Jadi aman begitu. Nah, lalu untuk pertanyaan Saudara Dean, ketika melatih model, apakah jumlah kelas positif dan negatifnya sudah seimbang? Sebenarnya tidak seimbang ya. Jadi ini termaksud penelitian terhadap dataset imbalance atau tidak seimbang. Tapi itu tujuan saya. Jadi saya tuh ingin mengetahui algoritma mana sih yang dapat mengatasi kelas tidak seimbang gitu. Gitu. Dan di sini untuk jumlah kelas positifnya lebih banyak sebenarnya dibandingkan kelas negatif. Kelas positifnya itu ada 1.500 dan kelas negatifnya ada 900. Begitu. Apakah sudah cukup untuk Saudara Vika dan Saudara Dayan? Baik, saya kira sesi tanya jawab sudah selesai untuk pemateri pertama. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari narasumber yang kedua, yaitu Saudara Tipal Maulana Yusuf, di mana narasumber kedua ini merupakan seorang mahasiswa Prodi Informatika di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang pastinya sudah banyak dikenali oleh mahasiswa Fakultas Teknologi dan Informatika, terutama Prodi Informatika. Langsung saja untuk Saudara Tipal Maulana Yusuf, dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Venia sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Seminar Data Science. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Peningkatan Analisis Sentimen Kelestarian Hewan Liar di Twitter menggunakan metode teknik oversampling, GLOBS, arsitektur LSTM, dan BLSTM. Next. Oke. LSTM ini termasuk ke dalam deep learning, di mana bagian dari deep learning ini bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan syarat tiruan. Nah, dengan adanya jaringan syarat tiruan itu dapat memproses informasi mirip dengan cara kinerja otak manusia. Lalu kelebihan dari deep learning sendiri, yang pertama mampu untuk memproses data yang tidak terstruktur. Lalu yang kedua, menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam tugas-tugas yang kompleks. Apa aja? Seperti suara, mengenali teks, dan juga mengenali gambar. Nah, lalu yang ketiga, kemampuan dalam generalisasi. Jadi dapat menghasilkan model yang mampu menggeneralisasi dengan baik untuk data yang belum pernah dilihat sebelumnya jika dilatih dengan data yang cukup. Nah, kekurangan dari
deep learning sendiri harus mempunyai data yang banyak dan juga komputasi yang lebih tinggi gitu. Terus untuk yang ketiga, waktu pelatihan yang lama. Nah, dalam penelitian saya juga bisa sampai 30 menit itu dalam pemodelan saja gitu. Belum data cleaning sama data preprocessing itu. Oke, Nah, selanjutnya ada LSTM. LSTM ini jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk mengenali pola dalam data urutan. Nah, jadi dalam prosesnya LSTM ini harus dalam bentuk angka. Jadi setelah tokenisasi atau sekuen. Nah, eh, lalu di dalam bentuk urutan yang sama dengan padding. Nah, keunggulan STM ini dapat menyimpan dan mengakses informasi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, tapi kekurangannya itu waktunya juga lebih lama juga dalam proses pelatihan. Lalu untuk komponennya, dalam arsitektur dari LSTM sendiri ada beberapa, yaitu ada shell memory, itu untuk menyimpan informasi selama periode waktu tertentu. Terus untuk alurnya, saya langsung ke alurnya aja. Untuk alurnya itu, yang pertama ini ada forget get. Nah, itu tuh untuk mengontrol informasi mana yang akan dibuang dari shell memory. Setelah dari forget get, langsung ke input get. Input get ini nanti akan mengontrol jumlah informasi yang akan masuk ke dalam shell memorinya. Setelah input get, ke proses output get, yaitu mengontrol jumlah informasi yang akan keluar dari sel memori. Seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya ada algoritma BLSTM. BLSTM ini sama seperti LSTM, hanya saja ada menggunakan bidireksional. Bidireksional ini jadi dua arah, maju dan mundur. Gitu. Nah, arsitektur BLSTM-nya sendiri forward layer, backward layer, sama concatenation layer. Nah, forward layer ini menggunakan proses LSTM yang memproses urutan dari data awal ke akhir. Nah, tadi kan saya sudah sebutin ya, dua arah, maju dan mundur. Nah, terus berikutnya lanjut ke backward layer, yaitu LSTM yang memproses urutan data dari akhir ke awal. Itu. Lalu tahap yang terakhir, ini menggabungkan hasil dari kedua lapisan agar menghasilkan representasi fitur yang lebih kaya atau lebih baik. Seperti itu. Nah, kelebihan dari BLSTM ini tadi sudah dibahas. Karena mempunyai bidireksional, yaitu dua arah, maju mundur, jadi bisa lebih baik dalam memproses data. Yang kedua, akurasi lebih baik. Nah, dalam berbagai banyak kasus, BLSTM menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan LSTM. Nah, kekurangannya, jadi bakalan lebih banyak juga sumber daya komputasi. Sumber daya komputasi itu lebih tinggi. Terus waktu pelatihan, untuk waktu pelatihannya juga lebih lama gitu. Nah, di sini imbalance data itu datanya tidak seimbang. Nah, imbalance data itu ada dua teknik, ada oversampling sama undersampling. Kalau undersampling, taruh yang biru itu positif, yang oranye itu negatif. Nah, yang biru itu kelas mayoritas, terus yang oranye kelas minoritas. Di undersampling ini, kelas yang mayoritas akan menyeimbangkan data sesuai dengan kelas minoritasnya. Sebaliknya dengan oversampling, kelas minoritas ini akan menyeimbangkan data dengan kelas mayoritasnya gitu. Seperti itu. Ini bisa dilihat ya gambarnya. Oke, berikutnya karena saya di sini menggunakan Smote, jadi akan bahas Smote-nya. Nah, Smote ini menghasilkan sampel sintetis baru. Jadi dari gambar yang kemarin, yang tadi ya, misalkan yang biru itu ada 10, terus yang oranye itu ada 2. Maka data sintetis barunya itu 8. Jadi dibuat baru gitu. Ada 8 sintetis barunya. Terus untuk kelebihannya itu
dapat mengurangi risiko overfitting dengan menghasilkan sampel yang unik. Nah, kekurangannya memerlukan pemilihan parameter yang tepat. Nah, kalau misalkan tidak tepat, bakalan overfitting seperti itu. Oke. Lalu ya confusion matrix. Confusion matrix ini adalah evaluasi model klasifikasi membandingkan hasil prediksi dengan hasil aktual. Kalau true positif ini adalah jumlah kasus positif yang diprediksi benar oleh model. Kalau true negatif ini adalah jumlah kasus negatif yang diprediksi benar oleh model. Kalau false positif, jumlah kasus negatif yang diprediksi salah sebagai positif oleh model. Terus false negatifnya jumlah kasus positif yang diprediksi salah sebagai negatif oleh model. Nah, misalkan gini, ini gambarnya untuk TP atau true positif ini, misalkan ada model memprediksi email spam. Dan itu memang benar spam. Terus untuk TN, di model memprediksi bukan spam. Dan ternyata itu memang bukan spam. Gitu. Seperti itu. Oke, boleh. Next. Nah, berikutnya ada glove. Nah, untuk glove ini adalah teknik embedding kata yang menggunakan statistik global dari korpus untuk menghasilkan representasi dalam bentuk vektor. Yang kata atau maknanya itu secara semantik. Nah, glove tersendiri dibuat oleh Stanford pada tahun 2014. Nah, keunggulan dari glove ini mampu menangkap makna semantik kata berdasarkan konteks penggunaannya di seluruh korpus. Lalu efisiensi menghasilkan representasi vektor yang kompak dan efisiensi untuk diproses oleh model machine learning seperti itu. Nah, sini saya langsung ke tujuan penelitian saya. Tujuan penelitian saya yaitu mengetahui performa dari LSTM dan BLSTM terhadap sentimen kelestarian hewan liar. Nah, dengan bantuan teknik oversampling dan juga glove seperti itu. Oke, next. Untuk ruang lingkupnya yang tadi menggunakan algoritma LSTM, BLSTM, terus glove dan oversampling. Nah, terus data yang diambil dari Twitter berupa teks bahasa Indonesia, terus data tweet dari 1 Januari 2023 sampai 6 Mei 2024. Sentimen yang digunakan yaitu positif dan negatif. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama, memberikan pengetahuan tentang sentimen terhadap kelestarian hewan liar. Lalu yang kedua, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang LSTM, BLSTM, dan glove, serta teknik oversampling. Tuh. Untuk alur penelitiannya, studi literatur, ini saya mengumpulkan literatur yang relevan. Lalu yang kedua, pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data di sini, saya menggunakan sama dengan rekan saya, yaitu menggunakan Tweet Harvest. Untuk kalian yang mungkin ingin mengambil skripsi, gitu ya, bisa menggunakan yang ingin crawling data bisa menggunakan Tweet Harvest. Nanti kalian bisa cek di YouTube, search-nya itu Helmi Satria crawling data. Nanti di situ kalian ada langsung ada linknya, link dari Google Colab-nya langsung. Jadi kalian tinggal masukin keywordnya apa, limit batasannya berapa, terus menggunakan bahasa apa, sama waktunya gitu. Setting waktunya juga bisa. Oke, untuk sebelumnya masih belum. Pelabelan. Untuk pelabelan, di sini saya melakukan pelabelan secara manual. Oke, boleh. Next. Nah, untuk berikutnya ada data cleaning dan juga text preprocessing. Untuk data cleaning, di sini saya melakukan 3 hal: menghapus data yang bernilaian, menghapus duplikat kolom teks, agar teksnya tidak ada yang sama gitu. Terus yang ketiga, menghapus label TB atau tidak berkaitan. Jadi yang saya pakai itu label positif sama negatif. Yang kedua, text preprocessing di sini saya menggunakan 4.
case folding atau mengubah huruf menjadi kecil atau besar. Di sini saya melakukan mengubah hurufnya jadi kecil. Terus menghapus angka dari teks. Yang berikutnya menghapus tanda baca dari teks dan menghapus spasi terlebih dari teks. Jadi spasinya bisa mungkin ada 2 ya atau 3, dan itu bakalan dihapus gitu. Terus tanda baca juga dihapus gitu. Nah, terus yang berikutnya untuk label positif ini bisa dilihat dari visualisasi distribusi label menunjukkan 62% untuk label positif dan label negatif 723. Nah, untuk label positif ada 1190 dan label negatif ada 723. Seperti itu. Berikutnya, berikutnya di sini ada word cloud. Word cloud ini adalah kumpulan kata yang ada di dalam data teks. Nah, besar kecilnya kata di dalam tampilan word cloud sentiment ini tergantung dari frekuensi kata yang muncul. Misalkan kalau misalkan semakin banyak kata yang muncul, maka akan semakin besar. Sebaliknya, kalau katanya itu frekuensinya lebih kecil, maka akan lebih kecil angkanya. Tuh. Oke, boleh next. Nah, berikutnya ada speed data. Speed data di sini saya melakukan rasio 80/20, data latih 80 dan data uji 20. Nah, data latih ada 1920 dan data ujinya ada 480 data. Lalu tahap berikutnya ini ada tokenizer, padding, dan fitur extraction. Di mana tokenizer ini apa ya, menggunakan sekuen. Jadi teksnya itu diubah ke dalam bentuk angka. Nah, setelah diubah ke dalam bentuk angka, dilakukan fitur extraction glob. Jadi diubah ke dalam bentuk vektor. Nah, setelah diubah dalam bentuk vektor, maka dilakukan padding. Padding di sini di dengan apa ya? Tujuannya itu adalah agar vektornya itu apa ya? Mempunyai panjang yang sama gitu. Max length di sini ada 52. Jadi setelah saya cari jumlah kata maksimum dalam satu teks dalam dataset saya ada 52 kata. Terus untuk max word-nya itu ada 10.000. Sebenarnya ini bisa 5.000, bisa 10.000 gitu. Hanya saja pas saya coba-coba bisa 5.000, 3.000, 10.000, itu yang lebih bagus itu 10.000 gitu. Nah, jadi 10.000 di sini untuk mencegah adanya overfitting juga, untuk mencegah adanya apa ya, kata unik yang tidak terbaca gitu. Terus yang berikutnya tahap glove. Nah, di sini embeddingnya itu 100 dimensional. Jadi glove itu ada 50 dimensional, ada 100, ada 200, ada 300. Nah, dengan data yang saya proses itu yang buat 100 dimensional itu lebih cocok. Karena kalau misalkan lebih gitu ya, datasetnya mungkin lebih dari 2.500, mungkin itu bisa lebih tinggi lagi 200 dimensional dan juga 300 dimensional. Nah, lalu tahap berikutnya padding, yaitu tadi udah jelaskan. Terus untuk berikutnya ada smote. Nah, di sini ada gambarnya, visualisasinya. Mohon maaf, ini yang warna birunya itu salah ya. Saya salah nulis di codingannya, itu maksudnya positif ya. Untuk warna biru positif dan untuk kuning itu negatif. Nah, jadi di kan bisa terlihat ya sama kalian sebelum smote ini ada apa ya, perbedaan data gitu. Yang tadi kan sudah divisualisasikan oleh persentase 62% dan 38%. Yaitu terjadi imbalance data. Nah, makanya saya melakukan apa ya? Melakukan teknik oversampling. Jadi, kalau di sini bisa kalian lihat datanya itu kan 1900 1197 untuk label positif. Nah, untuk label negatifnya itu 723. Maka setelah adanya smote, setelah dilakukannya smote, disamakan dengan label positif.
yaitu 1197. Jadi dua-duanya 1197 dengan total data 2394. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa ada 474 data sintetis yang dibuat oleh Smota ini gitu. Oke, boleh next. Nah, pemodelan di sini ada beberapa layer. Layer embedding menggunakan parameter input dim, focus size. Untuk kata yang unik, output dim, embedding dim. Untuk embedding yang berupa vektor. Terus weight-nya itu embedding matrix untuk embedding vektor yang berupa bentuknya matrix. Lalu ada max length-nya. Nah, di sini layer LSTM dan BLSTM menggunakan 128 unit memori. Itu neuron ya. Nah, untuk BLSTM ini ditambah dengan bidireksional. Gitu. Lalu berikutnya ditambah layer dropout. Dropout ini saya menggunakan 0,5. Terus layer dense-nya ini menggunakan satu neuron karena menggunakan aktivasi sigmoid. Sebenarnya bisa juga menggunakan aktivasi relu dan lain sebagainya gitu. Tapi di sini saya menggunakan sigmoid. Nah, sigmoid ini klasifikasinya untuk biner, jadi 0 atau 1. Jadi bisa membaca klasifikasi biner 0 atau 1. Terus untuk compile modelnya itu sini menggunakan loss binary concentropy karena klasifikasi biner. Nah, terus optimizer. Optimizernya ini saya menggunakan Adam. Karena menurut banyak penelitian memang Adam ini cukup bisa memodelkan dengan cukup baik gitu. Bahkan sangat baik. Nah, lalu matriks akurasi yang berarti metrik ini digunakan yaitu untuk akurasi model. Seperti itu. Oke, boleh next. Nah, pada tahap evaluasi di sini saya akan menggunakan akurasi, conversion matrix, klasifikasi report, ROC, AUC, AUPRC, dan MSE. Gitu. Oke, next. Nah, ini hasil training akurasi sama validation akurasi. Nah, training akurasinya itu ada 92%. Di sini saya nggak lupa anotasi labelnya tidak ditunjukkan ya untuk training akurasi. Untuk validasi akurasinya di sini menunjukkan 67%. Itu. Sedangkan untuk BLSTM, boleh next. Nah, untuk BLSTM ini menunjukkan validation akurasinya 68% dan training akurasinya itu 90%. Nah, dari dua tampilan di sini menunjukkan adanya overfitting. Itu. Oke, berikutnya hasil dan pembahasan dari confusion matrix. Nah, dari hasil confusion matrix LSTM dan BLSTM, dari TP dan TN ini, untuk TP LSTM-nya 123, terus untuk TN 200, dan untuk BLSTM ada 124, true positifnya, untuk true negatifnya ada 204. Yang ini menunjukkan bahwa BLSTM itu lebih akurat dalam mengidentifikasi kelas positif dan negatif gitu, dibandingkan dengan LSTM. Ya, oke, boleh selanjutnya. Nah, sini ada ROC dari LSTM dan BLSTM. Bisa dilihat dari tampilan ini, ROC dari kedua algoritma menunjukkan kesamaan atau ya hasilnya sama gitu, 75% dalam membedakan antara kelas positif dan juga negatif gitu. Jadi ROC itu untuk membedakan antara kelas positif dan negatif seberapa bagus gitu. Semakin tinggi 75 itu bisa dibilang cukup baik gitu. Tapi kalau misalkan lebih tinggi lagi itu lebih baik lagi gitu. Oke, boleh lanjut. Nah, di sini untuk PRC LSTM dan BLSTM ini menunjukkan LSTM lebih baik. Nah, jadi kalau yang tadi sama, nah kalau untuk PRC di sini LSTM lebih baik dalam mengukur trade-off, precision dan recall-nya.
Jadi precision, hasil dari precision itu dibagi dengan recall. Nah, menunjukkan LSTM lebih baik itu dibandingkan dengan BLSTM hanya 82%, seperti itu. Oke, boleh next lagi. Lalu ini untuk klasifikasi reportnya. Di sini algoritma LSTM untuk precisionnya, untuk 0 itu kelas negatif dan 1 untuk kelas positif ada 58%, dan untuk positifnya 75%. Nah, untuk BLSTM naik menunjukkan kenaikan 1%, yaitu 59%, dan 76% untuk kelas negatif dan juga positif. Nah, ini menunjukkan bahwa BLSTM sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih baik dibandingkan dengan LSTM yang dalam melakukan prediksi positif yang lebih akurat. Nah, untuk recall, untuk kelas negatifnya itu 65%, dan untuk kelas positifnya 69%. Untuk LSTM dan BLSTM-nya itu menunjukkan 70%. 1% lebih baik dari LSTM. Yang ini artinya bahwa BLSTM ini sedikit lebih baik dalam menemukan semua contoh positif untuk kelas 1 atau kelas positifnya. Nah, untuk F1 score ini menunjukkan sedikit peningkatan pada dibandingkan dengan LSTM. Nah, bisa dilihat ya, sebetulnya ini meningkatnya 1% sih. Untuk kelas negatif 61, untuk kelas negatif di LSTM-nya 62%. Terus untuk LSTM dari kelas positif 72%, dan untuk BLSTM dari kelas positif 73% F1 skornya. Nah, lalu yang terakhir ada MSE. Nah, untuk MSE sendiri semakin kecil persentasenya, maka semakin baik. Jadi sebetulnya ini angkanya 0,24 sama 0,23 gitu. Jadi semakin menuju 0, itu semakin datanya itu semakin tingkat akurasi atau tingkat dalam menunjukkan errornya, kesalahan errornya itu lebih baik gitu. Oke, boleh next. Nah, untuk kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan arsitektur BLSTM memberikan peningkatan performa dibandingkan dengan LSTM dalam analisis sentimen kelestarian hewan liar di Twitter. Nah, biasanya menunjukkan akurasi pengujian yang lebih baik dari 68%, dan juga precision, recall, dan F1 score yang lebih baik, terutama pada kelas positifnya. Lalu untuk hasil memiliki nilai yang lebih rendah. Untuk MSE-nya lebih rendah, menunjukkan lebih akurat dalam melakukan prediksi. Berikutnya, meskipun STM memiliki PRC score sedikit lebih tinggi, yaitu 83%, dan ROC score yang sama, 75%, BLSTM ini secara keseluruhan memberikan performa yang lebih baik dalam berbagai matriks evaluasi. Nah, penggunaan SMOT dan GLOVE ini bisa dikatakan bisa membantu BLSTM lebih baik daripada LSTM. Gitu. Oke. Mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Saudara Tipal Maulana Yusuf yang telah memaparkan materinya. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab selama 10 menit. Silakan bagi para peserta yang memiliki pertanyaan dan ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu, dan nanti MC akan memberikan instruksi untuk open mic, atau bisa juga menuliskan pertanyaan langsung di kolom chat. Baik, ada pertanyaan yang masuk dari Fauja Nur Ajis. Izin bertanya, apakah ada algoritma lain yang lebih baik dari LSTM dan BLSTM? Terima kasih. Bagaimana Saudara Tipal? Apakah akan langsung dijawab? Boleh, saya langsung jawab aja ya. Pertanyaannya, apakah ada algoritma lain yang lebih baik dari LSTM dan BLSTM? Terima kasih. Untuk
algoritma yang lebih baik. Kemarin-kemarin sebelum sebelum seminar ini saya mencoba SPM yang menunjukkan performa dari akurasinya itu bisa sampai ke 80%. Kalau yang tadi kan hanya 67 sampai 68 gitu ya. Nah, untuk SPM sendiri bisa 80%, tapi menggunakan TF-IDF, bukan GLOVE gitu. Jadi tergantung juga algoritma yang dipakai sama bantuan algoritma. Kalau saya kan di sini pakai GLOVE gitu. Jadi ada kemungkinan mungkin bisa menyamakan gitu ya, bisa mendekati juga jika LSTM dan BLSTM ini menggunakan sama seperti SPM yang kemarin saya lakukan dengan TF-IDF gitu. Nah, terus ada juga setelah saya baca gitu ya, dalam skripsi ada namanya BERT. Ah, kepanjangan saya lupa, tapi di situ menjelaskan ada BERT itu bisa menunjukkan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan STM atau BSTM. Nah, untuk BERT ini sendiri dalam skripsi itu untuk klasifikasi emosi, misalkan emosi bahagia, sedih, dan juga yang lain-lainnya gitu. Nah, itu untuk BERT gitu. Ada juga Transformer, ada juga GPT, ada juga apa ya? Sebetulnya banyak itu ya algoritma lain. Tapi untuk memastikan apakah ada yang lebih baik dari LSTM dan BSTM, saya juga belum bisa memastikan gitu ya. Karena emang tergantung dari dataset yang tergantung dari datasetnya. Apakah datasetnya bagus ya yang dibuat gitu ya, atau mungkin tergantung dari pemodelan yang kita buat juga gitu. Batasan pemodelan yang kita buat seperti itu. Apakah cukup saudara siapa ini? Fauzan Nur Aziz. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Krisna Lavendra Irawan. Izin bertanya, kan dari dataset yang Anda buat kan ada 3 ribuan lebih data. Nah, apakah ada cara lain selain manual seperti otomatis mungkin dalam pelabelannya? Bagaimana Saudara Tipal? Apakah akan langsung dijawab? Oh, boleh. Saya langsung jawab aja. Untuk saya kan melakukan pelabelan secara manual ya. Nah, setelah saya baca-baca jurnal-jurnal yang lain gitu ya, ada algoritma yang bisa membuat pelabelan secara otomatis. Yang salah satunya itu Father. Nah, jadi Father itu bisa melakukan pelabelan secara otomatis. Cuman Father ini kurang akurat untuk teks atau dataset yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi Father ini hanya bisa apa ya, memproses dataset atau teks yang menggunakan bahasa Inggris. Oh, ada satu lagi, lexicon based. Nah, lexicon based juga sama. Itu hanya bisa menggunakan teks yang menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Saudara Krisna, apakah sudah terjawab? Baik. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya atau yang masih memiliki pertanyaan untuk raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat.
Baik, ini ada pertanyaan yang masuk dari JP Sutarlan Saputra. Izin bertanya, Kak, apakah ada kesulitan selama mining data atau memproses data? Dari segi pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya, izin bertanya, Kak, apakah ada kesulitan selama mining data atau memproses data? Dalam pengumpulan data maksudnya atau apa? Bagaimana, Saudara JP? Dalam proses pelabelan atau proses membuat pemodelannya? Atau saya jawab aja ya. Untuk misalkan untuk pelabelan itu agak sulit dari segi menentukan ini sentimennya termasuk ke sentimen negatif atau termasuk ke sentimen positif gitu. Karena dari katanya itu ada kata-kata yang emang apa ya negatif gitu ya. Misalkan membunuh hewan, nah itu kan negatif. Tapi maksud dari kalimat itu positif gitu. Misalkan apa ya? Jadi kalian jangan sampai membunuh hewan. Nah, itu kan kalau dari kata jangan, dari kata membunuh, itu kan bisa jadi apa ya? eh dan di situ saya bisa agak agak kurang menentukan apakah sentimennya masuknya ke dalam negatif atau positif gitu. Jadi ada kalimat-kalimat yang rancu lah, yang susah buat saya apa ya putuskan apakah ini sentimen positif atau negatif. Nah, untuk dari data preprocessing gitu ya. Kalau dari data preprocessingnya, di sini saya kan tadinya menggunakan sama gitu ya, seperti saudara Mubina, menggunakan case folding, menggunakan stemming, menggunakan stopper juga. Nah, dari ketiga ini, setelah saya diskusi sama dosen pembimbing saya, ternyata stemming itu juga bisa mempengaruhi dari apa ya model itu memproses kalimat ini termasuk sentimen positif atau negatif. Karena misalkan dari kata memakan saja, kalau di stemming kan jadi makan. Bahkan bisa jadi dalam satu kalimat itu tidak ada artinya gitu. Bisa asalnya itu memang positif, malah jadi netral. Seperti itu. Terus yang berikutnya, kesulitan, misalkan kesulitan dari pemodelan juga, karena kan di sini tadi yang sudah saya jelaskan, mengalami overfitting. Nah, setelah itu dari pemodelan yang sederhana. Nah, pemodelan yang sederhana ini ternyata mengalami overfitting. Lalu saya gunakan apa ya pencegahan overfitting dengan regulation, dengan batch normalisasi. Nah, tapi terjadi juga overfitting gitu. Bahkan pada epoch yang ketiga atau keempat bisa lebih gitu, bisa lebih dari 100% fall loss-nya gitu. Fall loss itu dari tingkat akurasinya itu apa ya tingkat kesalahan dari prediksi akurasinya itu buruk gitu. Lalu untuk eh, beri apa ya itu pemodelannya. Nah, setelah saya coba lagi gitu ya, setelah saya coba pemodelan-pemodelan yang lain, ternyata di sini saya cukup memakai case foldingnya aja. Jadi stop loss-nya dihilangin, stemming-nya dihilangin. Terus pemodelannya, regulationnya itu saya hilangin. Terus drop out-nya yang asalnya 0,9, 0,8, 0,7 yang saya coba-coba, saya kurangin lagi jadi 0,5. Gitu. Dan itu menghasilkan lebih baik gitu. Masih overfitting, tapi tidak se-overfitting dari pemodelan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi yang ini lebih baik gitu pemodelannya. Tuh. Mungkin itu Saudara JP.
EGP ya. Bagaimana Saudara JP? Apakah puas menerima jawabannya? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, dikira sudah cukup ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dirham Triadi. Izin bertanya, tadi disebutkan ada overfitting. Nah, apakah dalam penelitian Anda terdapat overfitting? Terima kasih. Oh, dalam penjelasan tadi kan ada overfitting. Terus ditanya pertanyaannya apakah ada overfitting? Ada ya overfittingnya. Nah, tadi udah saya jelaskan juga sekalian tadi dengan jawaban JP gitu ya. Saya ulangi lagi. Eh, Setelah melakukan proses pemodelan yang banyak gitu ya, ada regulation, ada base normalization, itu overfittingnya itu tinggi gitu. Yang tadi udah saya jelaskan juga, mencapai bisa 200% lebih fallousnya gitu. Kan mungkin seharusnya fallows itu menurun ya. Tingkat validasi akurasinya itu naik. Tapi ini sama-sama naik gitu. Bahkan fallousnya lebih tinggi dibandingkan dengan val akurasi. Gitu. Val itu maksudnya validation ya. Validasi data dari tingkat akurasinya gitu. Jadi ada overfitting ya. Cuman karena setelah saya coba-coba pemodelan yang lain gitu ya, tapi masih ada overfitting. Nah, jadi saya dalam penelitian ini saya batasi pemodelannya gitu. Dengan tadi dropout 0,5, dengan spasial 1D, terus dengan layer dari ASTM dan BASTM-nya 128. Seperti itu. Mungkin gitu aja jawaban dari saya. Bagaimana Saudara Dirham Triadi? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik. Eh, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, saya rasa sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya ya. Baik, para hadirin sekalian, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga di webinar kali ini kita semua dapat banyak ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Sebelum kita tutup acara webinar pada hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena acara webinar kali ini telah berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebagai kenang-kenangan, marilah kita sama-sama melakukan sesi dokumentasi bersama. Untuk para hadirin, dimohon untuk membuka kameranya dan berikan senyuman terbaik kalian. Dan jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah dibagikan oleh panitia untuk memperoleh e-sertifikat. Untuk panitia bagian dokumentasi, dipersilahkan untuk menangkap gambar. Baik, akan dipandu oleh saya sendiri. Untuk slide pertama, siap, 1, 2, 3. Oke, untuk slide berikutnya, 1, 2, 3. Oke, untuk slide berikutnya, 1, 2, 3. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Mubina Borista dan Saudara Tifal Maulana Yusuf yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dan memberikan materinya pada webinar kali ini. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir dan para panitia yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara ini dengan sukses.
Mohon maaf bila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan ataupun kendala selama acara berlangsung. Akhir kata, saya Fikri Rizky Lasani selaku MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah ada di kolom chat ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Kedengaran nggak? Halo.